Tim sepak bola Cerebral Palsy Indonesia langsung membuat kejutan dalam debutnya mengikuti ajang IFCPF Asia Oceania Cup 2025. Yahya Hernanda dan kawan-kawan menumbangkan tim peringkat ke-12 dunia, Australia, dengan skor 2-1 di Stadion Sriwedari Solo, Minggu 16 November 2025 pagi. Dua gol tim merah putih dicetak oleh Yahya Muhaimi menit ke-11. Yahya melepaskan sepakan keras ke pojok kanan gawang Australia setelah menerima umpan matang dari Haftah Wicaksono. Gol kedua Indonesia lahir pada babak kedua, tepatnya menit ke-44 lewat kaki Iksan Tabrani. Gol terjadi karena kesalahan kapten Australia, Taj Lynch, ketika back pass-nya terlalu pelan. Iksan dengan cerdik merebut bola dan melewati kiper pengganti Australia, Christian Cangas, sebelum kemudian melepaskan bola ke gawang yang kosong. Australia hanya bisa membalas saat laga sudah memasuki detik-detik akhir pertandingan. Augustin Murphy sukses mencocor bola muntah hasil tendangan Connor Barnes yang ditepis kiper Indonesia Amin Roshid. Kemenangan tim Indonesia langsung disambut gemuruh ratusan supporter yang memadati tribun barat Stadion Sriwedari. Pelatih tim sepak bola Cerebral Palsy Indonesia, Yanwar Duma Ardianto, mengapresiasi kedisiplinan anak asuhnya dalam menjalankan taktik yang telah diasah di sesi latihan. Para pemain berhasil menjalankan skema yang telah kita buat, baik saat menyerang maupun bertahan. Mereka tampil solid dan saling menutup posisi rekan-rekannya. Dua gol yang terjadi sesuai skema yang telah kita persiapkan, kata Yanwar Duma saat ditemui usai pertandingan. Yanwar bersyukur timnya memiliki pemain-pemain yang memiliki kecepatan. Kelebihan itu bisa dimanfaatkan untuk mengungguli Australia yang memiliki postur tubuh tinggi namun gerakannya lambat. Dengan postur lawan yang tinggi, kita melihat mereka lebih lambat. Jadi kita memanfaatkan kecepatan yang kita punya, terutama para pemain depan untuk melakukan akselerasi dan membuat gol, tutur Yanwar. Pola yang kita inginkan. Jadi alhamdulillah dari sisi kecepatan kita memanfaatkan itu ya. Jadi kita bisa akselerasi, cari peluang dan sebagainya. Tapi kan dari awal sebenarnya kan kita nggak ada target juga kalah postur segala macam gitu dari awalnya kan gimana gitu. Tapi kunci sukses bisa meredam semua permainan dari Australia. Ya, dari sisi penyerangan ya. Jadi kita lebih ke speed ya. Jadi kita memaksimalkan speed yang teman-teman kita punya. Ya, jadi Indonesia punya itu, alhamdulillah kita punya pemain depan yang speednya bagus. Jadi kita memanfaatkan itu. Kita tahu ya, jadi postur tubuh yang tinggi tadi kita lihat memang lambat. Jadi kita memanfaatkan sisi dari sini. Tentang dua gol yang tercipta, kemudian penampilan kiper Amin sendiri seperti apa? Ya, golnya sesuai skema ya, alhamdulillah ya. Tapi ya masih ada perbaikan, tapi ini sudah melebihi dari ekspektasi pelatih. Untuk kiper Amin bermain luar biasa ya. Jadi beberapa serangan atau beberapa shooting yang ke arah gawang dia sudah fokus dan bisa membuang bola. Lawan Jepang bisa. Ya, Jepang kita antisipasi ya. Jadi ada pemain kunci juga di Jepang itu yang akan kita waspadai, seperti tadi yang kunci dari Australia. Coba kita pressing lebih ketat, kita cover dua orang dan sebagainya. Jadi kita akan melakukan itu pada Jepang. Ini besok ya berjalan Jepang ya? Betul, besok pagi jam 8. Jadi kan ini jeda istirahatnya kan cukup pendek. Iya, Itu bagaimana? Ya, kita akan memaksimalkan recovery ya. Di sini kita balik hotel, kita recovery agar besok penampilan teman-teman bisa tune in seperti pagi. Tim Indonesia tak mau berlama-lama larut dalam euforia kemenangan atas Australia. Indonesia akan menghadapi Jepang pada partai kedua Grup A di Stadion UNS Solo, Senin 17 November 2025, pukul 8 WIB. Yanwar menyebut strategi double cover yang sukses mematikan bintang Australia, Connor Barnes, juga akan diberlakukan pada pemain-pemain kunci Jepang. Ia sudah menganalisis permainan Jepang dari video-video penampilan sebelum bermain di Indonesia. Sekarang, kita akan fokus untuk pemulihan kondisi agar para pemain bisa maksimal lagi saat melawan Jepang. Kita sudah mengetahui permainan Jepang dengan pemain-pemain kuncinya, ungkap Yanwar. Kesiapan melawan Jepang juga turut diungkapkan Kapten Tim Sepak Bola Cerebral Palsy Indonesia, Yahya Hernanda. Ia menilai kemenangan melawan Australia tak boleh membuat para pemain Indonesia menjadi terlena.
Semoga saya dan teman-teman bisa tampil lebih percaya diri lagi, bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan yang masih dilakukan di pertandingan pertama dan meraih 3 poin lagi, ucap Yahya. Hari ini alhamdulillah kami sangat bersyukur bisa mengatasi perlawanan dari Australia. Walaupun kami kalah unggul dari postur tubuh, tapi kami percaya sejak 2 bulan yang lalu kami berlatih dan pelatih pun mempercayai kami, maka kami akan menampilkan sebaik-baik mungkin. Lawan Jepang nanti gimana Mas? Ya, untuk lawan Jepang lagi nanti semoga aja saya dan teman-teman lebih percaya diri lagi, lebih bisa memperbaiki kesalahan-kesalahan tadi, dan semoga kami bisa meraih 3 poin kembali. Mas, setelah di unggul pertama tadi kayaknya masakan jaga bertahan apa kehabisan tenaga Mas? Australia kemudian bisa mendominasi. Ya, untuk kebobolan tadi kami memang fokusnya bertahan karena permainan kami sedikit menurun di babak kedua tadi, tapi kami diinstruksikan untuk lebih fokus bertahan tadi, tapi memang beberapa ada benturan-benturan yang mengakibatkan bolanya sedikit lebih unggul di area Australia. Sementara itu, pelatih kepala tim sepak bola Cerebral Palsy Australia, Kyle Lammert, menilai laga ini berjalan ketat. Ia memuji permainan tim Indonesia, terutama sosok kiper Indonesia, Amin Rashid, yang banyak menggagalkan peluang emas Australia. Dia luar biasa hari ini. Dia jelas merupakan man of the match di mata saya. Dia menjaga tim Indonesia tetap dalam permainan. Dia memiliki permainan yang fantastis, ungkap Kyle Lammert. Pujian yang sama turut diungkapkan kiper senior Australia, David Barber. Ia pun setuju ketika Kyle Lammert menyebutnya sebagai pemain terbaik di partai pembuka IFCPF Asia Oceania Cup 2025. Saya pikir dia fantastis. Saya mendengar pelatih kami memanggilnya sebagai pemain terbaik pertandingan ini. Ya, saya setuju dengan itu, karena dia melakukan sejumlah penyelamatan krusial di titik kunci, baik di babak pertama maupun kedua, ungkap David Barber. Meski kalah dalam pertandingan ini, Australia masih punya peluang untuk lolos ke babak semifinal. Australia akan menghadapi Jepang pada pertandingan kedua di Stadion UNS Solo, Selasa 18 November 2025, pukul 8 WIB. Sementara Indonesia hanya butuh hasil imbang untuk memastikan diri lolos ke babak semifinal dan menunggu lawan dari grup B yang dihuni Iran, Korea Selatan, Malaysia, dan Thailand. Tetap pantau dan ikuti channel @Portalika News untuk informasi terbaru dan terkini. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai jumpa.